اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'ahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari jelang maghrib ini berbeda dengan hari Ahad sebelumnya. Ini adalah hari yang bertingkat-tingkat kebaikannya, bertingkat-tingkat ganjarannya, karena ini adalah bulan suci Ramadan. Thawabul a'mal mudha'afah, seluruh amal-amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi duduknya kita di majelis ilmu, niatkan menunggu sholat maghrib ya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Langsung saja kita teruskan kajian kita, faslun fi ziyaratil qubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin radhiyallahu anna wa ankum ma'an jami'al muslimin. Selesai sudah pembahasan tentang bagaimana adab ketika kita kena musibah atau bagaimana menemui orang yang kena musibah. Intinya segala apapun yang terjadi bagi orang mukmin itu pasti nilainya baik asal dia mencocoki adabnya ya. Kalau lagi banyak duit, lagi nikmat, adabnya bersyukur. Kalau dapat musibah, adabnya adalah bersabar. Tapi ada orang yang lebih dahsyat lagi, ketika dia kena musibah dia mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana itu? Sudah lewat penjelasannya. Yang sekarang fasal fi ziyaratil kubur, ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Uqayli an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Uqayli meriwayatkan sampai hadis ini berhujung kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Abu Razin radhiyallahu an. Abu Hurairah dari Abu Razin. Abu Razin bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tariqi 'alal mauta. Jalanan saya selalu ngelewatin pemakaman. Jadi kalau saya jalan itu bolak-baliknya selalu melewati pemakaman. Biarin aja deh. Fahal li kalamun atakallamu bihi iza marartu alaihim. Ada enggak ucapan apa gitu yang saya ucapin kalau saya ngelewatin kuburan? Kalau orang dulu apa? Ngelewatin tong apa tuh? Numpang lewat gitu. Numpang lewat itu jelek banget itu, anak monyet kata numpang. Masa anak monyet? Ada aja. Ada nggak seucapan yang kalau saya lewat kuburan saya baca gitu? Ini diajarin oleh Rasulullah, bukan numpang lewat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, qul assalamu alaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salaf wa nahnu lakum taba' wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini diajarin nih oleh Nabi gitu kalau masuk area pemakaman. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur. Jadi kita ini penduduk dunia, di sana mereka penduduk juga, lebih banyak lagi. Minal muslimin wal mu'minin, dari orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, dan mukminin laki dan perempuan. Antum lana salafun,
kalian udah ngedahuluin kita. Salaf itu orang dahulu yang udah ngedahuluin. Wa nahnu lakum tabaun, kita bakal nyusul. Jadi udah bersahabat sama ahli kubur, jangan kabur lihat kuburan. Nah, alhamdulillah maka tetangga pondok ini orangnya kagak rese-rese, adem anteng aja, enak tetangga pondok. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah bakal nyusul ya. Kami ini pengikut, dan kalau tuh yang didahuluin, nah kami bakal nyusul. Maka mendengar itu Abu Razin tanya, yang kalau seandainya nggak ditanyakan oleh beliau mungkin bingung orang sekarang. Untung langsung ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal yasmaun, emang mereka dengar? Nah gitu kan, emang mereka dengar apa? Qala yasma'una, mereka mendengar semuanya. Wala yastati'una ayyujibu, jawaban yasma'uhul hayy, tapi mereka tuh nggak bisa menjawab yang bisa didengar oleh orang yang hidup. Mereka jawab, cuman suaranya itu kagak ada, belum satelitnya yang bisa nyampain dari alam barzakh ke atas dunia, belum ada. Frekuensinya frekuensi ukhrawi ya, yang kelas nabi gitu yang mendengar tuh ya. Jadi mereka menjawab, cuman kita kagak ada dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membuat pernyataan yang gak usah lah bahasa kisahnya, gak usah ngarapin jawaban mereka, ada jawaban yang lebih bagus. Ya Abu Razin, ala tarda ayyarudda alaika bi'adadihim malaika, kamu senang enggak kalau yang menjawab salammu itu sejumlah penduduk yang pernah mati dari mukmin dan mukminin, muslimin muslimat, sejumlah itu para malaikat menjawab salam kamu? Ya ridho ya Rasulullah, ya udah ucapin salam. Kan kalau logikanya sama orang yang udah meninggal mungkin kagak nyambung lah dia. Mereka ngejawab, nih diganti sama malaikat, seberapa banyak orang yang telah wafat ya, itu dijawab salamnya. Sejumlah itu oleh para malaikat menjawab salam kamu. Luar biasa. Kita nih kalau lagi jalan tiba-tiba, bro, ada apa ya? Wakil presiden kirim salam, lu girang banget, ya. Wakil presiden kirim baru satu orang tuh, apalagi ini malaikat. Udah tangkap itu, izin potong. Nah, ayam begitu kalau dikejar dia belagu. Dia muter aja di situ. Wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Muhammad bin Wasi' qala balagani annal mauta, sampai beritanya kepadaku, kata Imam Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, yang sampai kepada Imam Ibnu Wasi', balagani sampai ilmu berita kepada saya, annal mauta, bahwasanya orang-orang yang telah mati itu ya'lamuna bizuwarihim, mengetahui siapa pengunjung mereka, yaumal jumu'ati wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu, ketika berziarah hari Jumat, hari sebelum Jumat sehari, hari setelah Jumat sehari, berarti hari Kamis sama Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu tuh kalau ziarah kubur yang diziarahi tahu. Wal Baihaqi an Muhammad an-Nu'man mursalan, man zara abawaihi au ahadahuma, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Ini jawaban kepada kita sebagai anak mungkin ya. Ketika orang tua lagi hidup, kita tuh kadang-kadang buat bakti sama orang tua tuh rada susah.
emosinya kita tinggi, orang tuanya juga ya ngomel melulu, akhirnya nggak terima nih. Sebahagian orang tua itu memang mendidik anaknya emang apa adanya, tiba-tiba begitu mereka tua berharap anaknya baktinya full kayak yang di hadis. Ya. Mereka aja mendidik anaknya dengan kata-kata kasar, dengan bantingan dan sebagainya. Itu memorinya masuk dalam otak anak, dan sudah dari sejak kecil main jawab-jawaban sama anak. Begitu usia sudah tua berharap anak sesoleh yang ada dalam cerita para ulama, para aulia. Ya kan mimpi namanya. Maka ada yang harus, Pak Ustadz, ya Allah, gimana ya orang tua saya? Emang kenapa? Saya salah melulu. Ada kakak yang abangnya ngejawabin adiknya, Pak Ustadz gimana sih abang saya pun jawab mulu. Nah, karena kita dididik dengan tidak seperti apa yang aulia didik. Nah, kalau sekarang begitu, kalau orang tua begitu gimana? Ya udah, diamin aja. Kalau bisa jawab dengan bahasa yang baik. Akhirnya banyak orang tua wafat, kita ini belum sempat membahagiakannya dengan ucapan, dengan berita yang baik dan lain sebagainya, atau kebanggaan. Maka setelah wafat masih bisa berbakti gitu. Maka diriwayatkan man zara qabra abawaihi, barang siapa menziarahi kubur orang tuanya, kedua-duanya ya telah wafat, au ahadihima, atau kubur salah satu di antara keduanya, fi kulli jumu'atin, setiap Jumat, ghufira lahu, maka diampunkan kepada si pelaku, wa kutiba barran, dan dia ditulis orang yang berbakti kepada orang tua gitu. Ya kalau jauh gimana ya, doa kita mah pagi siang sore malam ya, lemafil li wali walidayya itu terus-terusan. Tapi memang datangnya kita kepada kuburan itu lain. Sebagaimana kalau kita sebagai orang tua, anak sudah punya penghasilan, setiap bulan dikirimin, tapi jasadnya kagak datang. Beda, jasad datang, ngirimin datang. Nah, kiriman datang, beda, bahagia. Maka dikatakan ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana summa yakunul mayitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbu fid dunya. Yang paling membahagiakan si mayit dalam kuburnya adalah apabila datang berziarah kepadanya orang yang pernah dia cintai ketika di dunia. Anak, istrinya, orang-orang yang dia cintai datang menziarahi, itu membahagiakan. Masih ingat ya. Memang orang kalau sudah meninggal dunia itu pendengarannya luas, jauh. Apalagi ketika orang habis meninggal ya. Itu rohnya tuh masih di situ aja tuh, nggak jauh-jauh. Makanya dikatakan kufu an masawi mautakum, tahan ucapanmu dari membahas-bahas kejelekan jenazah kalian. Kenapa? Karena mereka mendengar. Kalau kita lagi begini nih, duduk, ada yang ngomong kita di balik dinding, ngomongin kita kagak denger. Tapi kalau kita udah mati ya, hatta luar negeri sono ngomongan kita tuh nyampe tuh kuping kita dengar semua. Maka sangat menyakitkan si jenazah apabila dia yang ceritakan hal-hal yang kurang baik. Ya tanaman dia juga sih sebenarnya. Karena kita nggak bisa nahan mulut orang ya. Tapi bagi kita yang beradab, tahan. Yang bagus kita ucapkan adalah pujian atau kalimat-kalimat menceritakan kebaikan si jenazah. Jadi bahagia ya orang yang meninggal dunia itu kalau diziarahin. Masya Allah. Makanya menjadi tradisi kita tuh, mau Ramadan atau setelah Ramadan, ketika hari pertama di Idul Fitri, sebagaimana manusia anak-anaknya pada bahagia, mereka datang ke kuburan, ngucapin assalamualaikum tadi. Jangan langsung mbak, kita pada datang mbak. Ya assalamualaikum dulu yang tadi diajarin, doa ya.
Karena kita ngomong begitu tuh kagak manfaat bagi mereka. Dengar sedengar, cuman nggak manfaat begitu. Cuman kita aja berasa ya. Wa akhraja Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal maqbarah ya. Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, sahih hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar ilal maqbarah, ke pekuburan. Nabi ke kuburan. Lalu Nabi mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya, assalamualaikum tempatnya kaum orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sama kurang lebih tadi doanya. Wa zada Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahala mereka dan jangan engkau buat fitnah setelah kepergian mereka. Wa Ibnu Abi Syaibah anil Hasan qala man dakhalal maqabira faqala, siapa orang masuk ke pekuburan, pemakaman, lalu dia membaca doa Allahumma rabbal ajsad, duhai Allah yang memiliki jasad-jasad al-baliyah yang telah hancur ini, wal izaman nakhirah, dan tulang-tulang belulang yang udah pada busuk ya, yang udah pada hancur, allati kharajat minad dunya, yang telah keluar dari dunia, wahia bika mu'minatun, tulang-tulang ini dulu orang-orangnya itu beriman kepada engkau, adkhil 'alaiha rauhan min 'indik, ya Allah masukkan ke kubur mereka ini kesenangan dari sisimu, wasalaman minni, dan keselamatan, salam dari saya untuk mereka. Nah, kalau sudah mengucapin itu apa? Istaghfar lahu, maka akan memintakan ampun kepada orang yang membaca tadi. Kullu mu'minin, setiap orang mukmin mata yang telah mati, muz khalaqallahu adama, sejak Allah menciptakan Nabi Adam. Banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbal ajsad al-baliyah wal izamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah, adkhil 'alaiha ruhan min 'indika wa salaman. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya bilafzi, riwayat yang lain menjelaskan bila mengucapkan kalimat tersebut, kataballahu lahu, maka Allah akan menulis pahala baginya, bi'ada di man mata, sejumlah orang yang telah mati, min ladun adama ila antaqumas sa'atu hasanat, yaitu jumlah kebaikan yang dia terima adalah sejumlah orang yang telah wafat, satu orang nilainya satu hasanah. Wal Baihaqi an Bishr Mansur Ibni Mansur qala, ini cerita nih, Imam Baihaqi meriwayatkan, orang soleh cerita ya. Ini lebih baik ceritanya daripada sinetron ya, ya. Kana rajulun yakhtalifu ilal jubban, fayashhadu sholata 'alal janaiz, faiza amsa waqafa ala babil maqabir wa qala anasallahu wahsyatakum wa rahimallahu ghurbatakum wa tajawazallahu an sayyiatikum wa qabbalallahu hasanatikum la yazidu ala haula'il kalimat. Ada seseorang yakhtalifu ilal jubban. Apa makna jubban? Bolak-balik dah, bolak-balik ya. Fayashhadu sholata 'alal janaiz, beliau melaksanakan sholat jenazah senantiasa. Mungkin jubban ini tempat sholat jenazah kali ya. Lalu
ikut sholat di situ. Banyak jenazah yang disolatin. Faiza amsa, apabila sore hari ini orang waqafa ala babil makabir, berdiri di pintu-pintu kuburan, duduk lihat kuburan, diri. Dia merasakan keadaan orang sana. Dibilang apa? Anasallahu wahsyatakum. Semoga Allah memberikan kesenangan, memberikan kegembiraan pada kesepian kalian. Jadi kesepian kalian itu dibuat senang gitu. Wa rahimahallahu ghurbatakum, semoga Allah memberikan kasih sayangmu di dalam tempat yang begitu asing ini. Wa tajawazallahu an sayyiatikum, semoga Allah memaklumi daripada segala kesalahan kalian. Wa qabbalallahu hasanatikum, dan semoga Allah menerima semua kebaikan-kebaikan kalian. Itu aja tuh, setiap sore dia diri di depan pintu pemakaman ngomong gitu, anasallahu wahsyatakum wa rahimallahu ghurbatakum wa tajawazallahu an sayyiatikum wa qabbalallahu hasanatikum. Enggak dilebih-lebihin. Ya, kalau kita enggak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesianya. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Allah, semoga mereka ini berikan kesenangan kuburnya, diberikan tenang, ya, diterima segala kebaikannya. Itu kan bahasa. Allah yang menciptakan doa, menciptakan bahasa, sangat mengerti, paham. Cuman bahasa Arab itu memang afdal, lebih utama saja. Yang penting doa, ya apa yang kita bisa tuh, ya, setelah salam tadi ya. Qala zalikar rajulu, maka orang tadi bercerita. Fa amsaitu zatal laila, satu saat pada suatu hari yang malamnya ya. Fansarabtu ila ahli, saya pulang ke keluarga saya. Saya pulang. Walam atil maqabira, aku tidak datang ke pekuburan. Jadi habis nyolatin atau apa tuh nggak langsung ke kuburan, langsung pulang ke rumah. Malam harinya, fa bainama ana naimun, ketika aku tidur malam, iza ana bi khalqin kasir jauni, tiba-tiba banyak orang pada datang. Rombongan lah, orang kemana nih, mau buka bersama, bukan, mau apa, demo. Kaget ya, lagi tidur kayak ada orang demo gitu datang. Qultu man antum wa ma hajatukum, ya. Nah, kalian ini siapa? Dalam mimpi ya. Apa perlunya kalian kepada saya? Ya. Mau RT RW, camat bukan saya. Nah, saya nggak kenal, saya bukan pejabat di situ. Kok serame-rame orang datang kemari nih? Ya. Qalu nahnu ahlul maqabir. Oh, saya ini penduduk kubur, kami ini penduduk kubur. Wa qad awwattana minka hadiyatan, engkau tuh biasanya memberikan kami hadiah. Indan sirafika ila ahlik, ketika mau pulang ke keluargamu. Qultu wa ma hiya, emang saya ngasih hadiah apa sama kalian? Gitu. Kalau ad-da'awat, doa yang kau baca di depan kuburan itu, allati kunta tad'u biha, yang kamu selalu baca itu sangat manfaat buat kami. Qultu fa ana a'udu lidzalik. Qala fama taraktuhu ba'du. Ya. Maka bilang, ya saya bakal membiasakan itu, saya akan ulangi, saya akan lakukan kembali. Dan sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkannya. Masya Allah. Jadi yang menurut kita ucapan itu sepele, tapi itu sangat manfaat kepada ahlul makabir. Semoga kita termasuk orang yang pandai bermuamalah kepada ahli-ahli kubur, terutama orang-orang yang dekat, orang-orang yang bernasab kepada kita, dan umumnya kaum muslimin dan muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم